kropos tulang itu, patah tulang itu penyakit yang silent disease ya. Ya, jadi tahu-tahu orang tua jatuh patah tulangnya. Karena memang tidak ada gejala gitu. Ada nggak hal yang membuat Bapak itu ngerasa ini memang layak untuk saya perjuangkan, saya harus fight dari sepenuh hati, sharingkan di sini. Saya teringat Cianjur, Ya. sedih jadinya. Sahabat sehat, jumpa kembali bersama saya Burhanuddin, masih di podcast Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara dalam program apalagi kalau bukan di Bisik Taka, bincang asik kesehatan kita. Dan spesial kali ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, dari pusat Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang mungkin tak lama lagi kita akan pindah ke IKN Penajam Pasir Utara. Dan langsung saja kita present tamu kita kali ini yaitu Bapak Muhammad Sofyan, Sarjana Teknik. Halo Pak, selamat datang di Penajam Pasir Utara, calon Ibu Kota Negara Nusantara. Gimana Pak, kesan selama kedatangan yang mungkin baru beberapa hari ini? Ada kesan tersendiri mungkin bagi Bapak? Kemarin baru pertama kali saya menjakan kaki di Kalimantan. Pertama kali ini? Wah ya, spesial banget dong kalau gitu. Oke Pak, kita akan ngobrol-ngobrol karena Pak Sofyan ini berasal dari Perwatusi ya, Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia. Nah ini saya tuh penasaran, sebetulnya ini organisasi apa sih Pak? Karena menarik banget sih kalau bicara tulang, ya semua orang kita butuh tulang yang sehat kan. Betul. Tapi yang membuat saya lagi penasaran, Pak Sofyan ini bukan orang kesehatan, betul Pak ya? Betul. Bukan dokter, bukan tenaga kesehatan yang lainnya. Nah ini apa yang melatar belakangi sehingga kepedulian itu begitu tinggi dan ini jujur Pak men-trigger saya ya khususnya, saya yakin juga teman-teman semuanya. Bisa diceritakan Pak? Awalnya begini, saya tuh memang pencinta olahraga awalnya. Dari sejak SD saya pencinta olahraga. Suka olahraga ya? Kebetulan kami tinggal dengan dokter spesialis anak di sana, dia senang olahraga juga. Saya dikenalkan dengan olahraga senam, ada senam. Kemudian ada dari pusat, ada kenalan juga. Katanya ini pusat tahun 2000 waktu itu berdiri YATUSI, Yayasan Tulang Sehat Indonesia gitu. Setelah berubah jadi Perwatusi. Nah, setelah berubah jadi Perwatusi tahun 2002. Apa tadi sebelumnya yayasan ya? Yayasan tulang. Dirubah. Jadi berubah jadi Perwatusi. Ya, lanjut Pak. Nah di situ Perwatusi mengembangkan sayapnya ke daerah-daerah, kabupaten kota, provinsi. Gitu. Kebetulan waktu itu mengembangkan ke Sukabumi. Di Sukabumi saya pendirinya untuk kota Sukabumi. Nah di situ ternyata sering saya ikut seminar-seminar tentang Perwatusi. Allah, ternyata begini toh gitu. Perwatusi itu bagus gitu. Masyarakat dan kebanyakan orang-orang menganggap itu untuk orang tua saja. Saya juga gitu awalnya. Iya. Saya pikir untuk orang tua saya. Tapi tadi kita kan ada kegiatan ya sebelum ini kan. Kok yang ikut juga banyak yang muda-muda. Iya. Oh terbantahkan asumsi saya gitu. Iya, Jadi Pak. anggapan itu buat mama katanya begitu ya. Betul. Ternyata tidak. Kalau mereka yang bilang seperti itu sudah ikut seminar, sudah ikut seminar-seminar tentang kesehatan, itu mereka akan terbuka sendiri gitu. Oh ternyata kropos tulang itu bukan hanya untuk mama, bahkan terlambat sebenarnya, harusnya sejak dini. Bahkan anak-anak kecil, kalau dia bukan lari-lari, loncat-loncat di kasur itu jangan dilarang selama tidak berbahaya. Nah itu tuh dari kecil itu sudah menabung kepadatan tulangnya itu. Karena kepadatan tulang itu kan menurut ahli itu sampai 23 tahun, setelah itu menurun. Nah pas menurunnya itu kita harus jaga. Harus jaga kepadatannya, harus tetap olahraga yang terukur dan terarah dan terawasi. Ya. Tadi kan itu sejarah singkat Pak Sofyan untuk mengenal Perwatusi. Nah setelah masuk, ini Pak Sofyan itu kan Perwatusi untuk pusat Pak ya? Betul. Nah apakah juga sudah menyebar organisasi ini ke berbagai daerah
Misalkan di seluruh provinsi itu apakah sudah ada? Atau mungkin satu kabupaten juga bisa diceritakan? Provinsi sekarang udah ada 15 provinsi. 15 provinsi. Ya, 15. Berarti belum semuanya Pak ya? Belum semuanya. Kabupaten kota sudah banyak sekali. Dan target tahun depan itu adalah NTB. Karena NTB 2 tahun ke depan jadi tuan rumah untuk Fornas. Ya. Fornas berikutnya, karena sekarang kan di Jabar tuan rumah. 2 tahun berikutnya adalah NTB, dan di NTB belum terbentuk provinsinya. Jadi target kami dari pusat itu tahun ini pembentukan, tahun depan acara seperti di sini, karena ini acara pertama kali dari Perwatusi itu yang maraton kegiatannya itu. Pertama seluruh Indonesia atau pertama di Kalimantan aja nih? Di Indonesia. Di Indonesia. Pertama kali. Biasanya itu kegiatan itu Sipgar tersendiri. Iya. Pelantikan tersendiri, pelatihan tersendiri. Jadi beda-beda waktu. Iya. Kalau kali ini yang pertama kali nih, Kalimantan Selatan itu luar biasa. Dan ini akan kita evaluasi bagaimana gitu. Apakah bisa diterapkan lagi dengan provinsi-provinsi lainnya atau tidak? Ya, mudah-mudahan bisa Pak. Ya. Karena jujur sih saya tadi juga banyak men-trigger saya gitu kan. Saya ngebayangin kalau semua orang itu paham, semua orang itu sadar akan pentingnya yang ini ya program dari Perwatusi itu sendiri. Saya yakin nggak ada alasan kita untuk menolaknya Pak. Betul. Oke. Tuh yang kedua gini Pak. Ini organisasi organisasi masyarakat ya jatuhnya ya, bukan nirlaba ya, Bukan nirlaba. atau afiliasi terhadap politik tertentu, nggak ada kan? Tidak. Pure ini organisasi. Pure, ya. Nah Pak, tadi ini saya boleh nanya ya lebih dalamnya, karena tadi yang hadir ya, ini sudah dapat sehat, tapi juga dapat transportasi, dana transportasi. Emang dananya dari mana Pak? Ya. Kalau boleh sih, kalau boleh jawab. Memang Perwatusi itu kita sudah bekerja sama dengan Kemenkes. Kemenkes itu ada program Sipgar. Kami tiap tahun mengadakan Sipgar dengan Kemenkes. Jadi kita, Sipgar. Ya. Sipgar itu apa ya? Mungkin bisa dijelaskan dulu. Saya juga pernah dengar sih agak remeng-remeng gitu. Jadi sistem aplikasi gitu mungkin ya. aplikasi bisa kita bisa tahu sistem kebugaran kita, bisa cek kita mandiri gitu. Jadi tadi itu adalah sosialisasi. Setelah itu nanti yang ikut tadi acara Sipgar tersebut nanti dia bisa cek mandiri, bahkan dia bisa misalkan tadi kan ada instruktur juga. Nah instruktur itu nanti bisa menularkan lagi ke member-membernya, ke anggotanya untuk program Sipgar ini. Karena kami juga tidak hanya acara sekarang selesai, tidak. Berikutnya kita harus dipakai itu, bikin laporan, bikin kegiatan-kegiatan yang laporan ke Kemenkes ada selalu gitu. Sehingga Perwatusi tahun kemarin itu dari Kemenkes pelaporan terbaik dan pelaksanaan terbaik untuk kegiatan Sipgar. Karena tidak hanya Perwatusi, inorga lain juga ada. Tapi ternyata alhamdulillah tahun kemarin Perwatusi terbaik untuk program Sipgar ini. Sehingga tahun ini diberikan lagi programnya. Oke, keren Pak. Berarti sumber dananya memang dari Kemenkes ada ya? Dari Kemenkes, atau dari pihak swasta juga mungkin? Swasta ada, karena kebetulan kita di atasnya orang-orang hebat gitu. Jadi cari dananya luar biasa gitu. Saya percaya Pak, karena semua orang itu butuh gitu. Semua orang itu nggak ada yang bisa nolak terhadap kesehatan, nggak ada. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk fight sih. Dan saya juga Pak, kalau misalnya pingin daftar boleh ya? Boleh. Perwatusi. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Iya. Nggak ada syarat-syarat tertentu, misalkan background pendidikan atau semuanya nggak ada ya? Kita itu di Senam semua kalangan ada. Mulai pedagang kecil, pedagang yang asongan, dia ikut senam bareng-bareng, ada pejabat, ada dokter-dokter, di situ kita gabung tetap sama aja semua, gitu. Tidak terbatas. Pak, targetnya ya setelah orang itu bergabung, ini kan selain memang edukasi juga ya kepada masyarakat, pasti kan ada goal yang ingin dicapai. Sebenarnya goal yang ingin dicapai yang paling mendasar buat Perwatusi itu apa Pak? Berhubung kropos tulang itu, patah tulang itu penyakit yang silent disease ya. Silent disease ya. Ya, jadi tahu-tahu orang tua jatuh patah tulangnya. Karena memang tidak ada gejala gitu. Sehingga target Perwatusi itu adalah menguatkan tulang sehingga bisa produktif kini dan nanti gitu.
Yes. dari Purwatusi itu. Jadi jangan dulu orang itu nunggu berusia lanjut dulu ya. Betul. Bahkan dari remaja Dari lebih remaja. bagus. Ya, bahkan sekarang kan ada osteoden untuk remaja, itu khusus untuk remaja gitu. Kemudian ada osteopencegahan dan ada senam khusus untuk rehab osteoporosis. Jadi yang sudah kena osteoporosis ada senamnya rehab. Bahkan kami dari pusat itu seminggu 3 kali, kalau yang tidak bisa ikut ke lapangan untuk senam ada virtual. Virtual juga. Virtual ada seminggu 3 kali dari pusat langsung, linknya ada. Bahkan kita pesertanya udah ada dari Singapura, dari luar negeri ada. Wow, sampai ke luar negeri ya. Iya, ratusan itu pesertanya. Jadi kita juga dengan panti-panti jompo, kita dari panti katanya, aduh nggak bisa kemana-mana. Oke, saya bilang gini, nanti ikut virtual saja. Jadi disiapkan, kameranya disiapkan, gitu. Ikut virtual karena sambil duduk, gitu nyantai. Walaupun yang ikut virtual itu bisa juga dalam posisi outdoor juga ya. Indoor. Oh, ya bisa sih indoor Banyak ya. kan indoor ya. ya. Jadi yang tidak sempat keluar, yang hanya di kamar saja itu udah bisa. Iya, karena memang sih kebanyakan orang ya kalau yang paling bagus kan memang dari usia muda ya. Kita tuh kan di masyarakat kebanyakan sih umumnya kalau sudah tua itu kan saran-sarannya cenderung begini, Pak Bapak sudah tua, jangan banyak gerak gitu kan. Bapak diam aja lah. Tujuannya sih bagus, sayang ya kan. Tujuannya mungkin memuliakan. Tapi itu mungkin yang salah ya, harus dibenerin nih. Iya. Salah, itu harus diluruskan. Harus diluruskan. Kenapa? Dengan orang tua kita ya, yang udah lansia, dengan datang ke tempat senam, bersenda gurau, ketawa-ketawa, itu kan menimbulkan keceriaan, jadi sehat gitu. Happy ya. Iya, karena ada endorfin yang gitu kan, menurut para ahli itu akan keluar sendiri dengan dia ketawa-ketawa, ngobrol sama temennya gitu, daripada dia di rumah suruh ngurus cucunya gitu. Hormon. Dan di Purwatusi tidak hanya senam, Pak. Apa aja itu, Pak? Kepedulian sosialnya juga tinggi. Oh, ada kayak bakti sosial gitu mungkin Sosial. misalnya. Karena kita punya tim dari Purwatusi itu, di mana ada bencana, di situ ada Purwatusi. Wes. Terakhir kemarin gempa di Cianjur, itu hari kedua saya udah di sana. Cianjur itu daerah kelahiran saya loh, Pak. Jadi saya kayak ngerasa kewakili nih. Saya memang lahir di Cianjur pas sekitar umur, nggak apa ya ceritain ya. Iya. Umur 3 tahun dan dibawa orang tua transmigrasi ke Kalimantan. Ya mungkin dulu hidupnya susah di sana gitu kan. Tahun 78 ke Kalimantan. Ya sampai sekarang gede di sini gitu. Iya. Sering sih nggak sering, beberapa kali sudah ke kampung Masih ada halaman. keluarga kan? Masih banyak. Bahkan kakak saya juga masih ada di sana. Iya. Dan satu sih yang saya terkesan, kan dikenal ya kalau orang Sunda itu katanya sih cakep-cakep gitu. Tapi saya enggak loh ya, saya enggak masuk. Narsis sekali. Ceweknya juga cantik-cantik. Nah, maksud saya gini, ada nggak sih Pak tantangan yang Bapak hadapin khususnya mungkin di Sukabumi atau di mana aja lah yang terkait dengan program-program Purwatusi ini ya? Kendalanya? Alhamdulillah selama ini karena kita hubungan baik dengan pemerintah daerah gitu ya, kemudian dengan pihak swasta, alhamdulillah kami tidak menemukan itu. Alhamdulillah ya. Lancar-lancar saja. Bahkan sekarang kita udah ada beberapa rumah sakit yang kerjasama sama kita, mengadakan senam di rumah sakit tersebut untuk honor instrukturnya, dia bayarin, beres senam, ibu-ibunya dikasih makan, pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi kami itu, anggota kami itu luar biasa loyal gitu. Karena memang banyak yang kita berikan kepada mereka dengan kita bisa kerjasama dengan rumah sakit. Iya sih, banyak value yang dia dapat gitu kan. Iya. Bahkan bisa sampai dikasih uang transport, menurut saya luar biasa sih. Udah programnya bagus, dia diajak sehat, diongkosin lagi pulangnya. Karena dalam bayangan saya dia nggak diongkosin pun dia udah harus berterima kasih ya. Betul. Orang juga akan menyambut antusias gitu. Teman-teman ada yang ditanyakan kan? Bang Nurul? Gak ada yang nanya, Mas Rahman? Oke lanjut Pak. Nah ini selepas dari acara di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini Pak, masih ada lanjutan rangkaian kunjungan masih ada? Di Penajam sampai tanggal 4 saya baru pulang ya. Tanggal 4. Jadi pada Penajam Kalimantan Timur. Iya Kaltim ya. Kaltim, ya.
Oh, ini nggak pulang langsung ke Jakarta lagi nggak? Enggak, karena besok masih ada Sipgar juga, kemudian ada pelatihan senam juga, kemudian ada GDMO, Gerakan Daerah Melawan Osteoporosis, waktu itu dicanangkan oleh Wapres, kalau nggak salah tahun 2019. Nah, pencanangan Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis. Nah, setelah itu baru Gerakan Daerah Melawan Osteoporosis berlanjut terus tiap tahun tiap ini gitu. Kebetulan di Kalimantan Timur itu yang seperti tadi saya bilang, GDMO iya, pelatihan instruktur iya, pelantikan iya. Jadi semua terus 4 berarti ya, sama Sipgar juga. Sekaligus sekali jalan. Ada pelatihan instruktur juga ya? Ada. Dan gratis. Gratis. Keren. Mungkin di Inorga lain tidak ada yang setiap ini pelatihan senam nggak ada mungkin yang gratis begitu. Pak, itu Perwatusi ya, itu kan untuk di Indonesia ya. Apakah juga ada organisasi yang sifatnya global ya? Ada. Dunia ada. Kebetulan kita sudah masuk IOF, International Osteoporosis Foundation. Kita sudah terdaftar, sudah diakui. Satu-satunya organisasi tentang osteoporosis itu di Indonesia Perwatusi yang diakui oleh dunia. Bahkan kita sering ikut diundang juga seminar-seminar di luar negeri. Oh. Itu, ya. Jadi sudah ini ya, go internasional ya. Kebetulan memang kembali ke tadi yang Cianjur luar biasa. Boleh. Habis banyak hampir ratusan juta untuk Cianjur. Itu gempa ya kemarin ya? Untuk gempa itu. Karena hari pertama ketua umum telepon saya, Pak Sofyan, tolong data Cianjur bagaimana? Saya masih ingat waktu lagi senam dari Selasa. Apa ya Bu? Saya minta terpal, saya bilang. Saya nggak minta sembako, saya minta terpal. Luar biasa. Pak, pengalaman Bapak ya, yang pastikan dalam kita melaksanakan tugas-tugas itu ya, tugas mulia ini, ada nggak hal yang membuat Bapak itu ngerasa ini memang layak untuk saya perjuangkan, saya harus fight, dan itu memang mendorong ya dari sepenuh hati, pasti ada nggak yang bisa Bapak sharingkan di sini? Banyak. Ada tisu ya? Banyak sekali. Saya teringat Cianjur. Ya. Sedih jadinya. Hari kedua 3 minggu saya di sana, nggak pulang-pulang. 3 minggu. Luar biasa, Perwatusi bantuan ya buat saya. Korban banyak sekali. Saya dikasih ambulan dari pusat, terpal 600 lebih terpal sudah dibagikan. Yang tidak bisa terjangkau oleh kendaraan roda 4 pakai motor. Sebar saja. Dokter dikirim dari Perwatusi Pusat, obat-obatan dikirim, perawat dikirim. Kita hampir 25 relawan. Kebetulan saya yang pimpin di Cianjur karena dekat dari Sukabumi. Mayat-mayat itu luar biasa. Listrik tidak ada, air nggak ada, tenda seadanya masyarakat di situ, bolong-bolong. Dan gempanya luar biasa. Gempa Cianjur itu tidak seperti gempa biasa, jadi ada dentuman seperti dem gitu. Gempa akhir. Nah itu saya kenapa cinta banget sama Perwatusi, di samping ya, banyak edukasi tentang kesehatan kepada masyarakat, juga rasa sosialnya tinggi. Buktinya ya kemarin saya di Cianjur karena di waktu itu ada gempa di mana juga kita kirim juga. Tapi yang saya langsung terjun itu di Cianjur karena dekat. Jadi luar biasa gitu, karena kebetulan ketua umum itu rasa sosialnya tinggi, dia bisa menggerakkan teman-temannya dari organisasi lain, dari IIDI, dari tadi Dr. Sony itu dari apa itu namanya, Perdosri apa gitu. Itu semua ke Perwatusi, melalui Perwatusi. Kita punya 5 posko di sana, dan pasca gempa juga kita
tetap membangun di sana, tapi bukan sementara, udah permanen, bangun masjid, musola, MCK melalui Perwatusi. Alhamdulillah. Jadi tidak hanya senam, tidak hanya itu, sosial juga banyak yang dilaksanakan sama Perwatusi. Ya, selama itu kan Pak, apa ya? Ya pasti selain kesan-kesan yang mendalam, bahkan mungkin menyentuh sisi-sisi emosional kita. Kalau dari sisi spiritual Pak, ada juga? Untuk sisi spiritual, untuk Perwatusi ya, kebetulan memang orang-orangnya juga kita multi ya. Ya. Banyak ini, jadi sama-sama inilah. Kalau masalah spiritual juga ketua juga sangat agamis juga, gitu. Jadi sama-sama saling ini aja. Ya. Ya, makna spiritual di sini kan semua agama saya yakin sepakat. Ya. Semua menganjurkan bahkan mengajarkan tentang kemanusiaan ya kan. Betul. Pasti nggak ada satu agama pun yang mengingkari nilai-nilai itu. Nah Pak, dari pengalaman yang menurut saya sih, saya susah yang gambarkannya. Tapi value-value-nya itu ada nggak yang apa ya, membuat Bapak itu, kan itu capek itu pasti ya. Tapi capek itu mungkin akan hilang seketika ya. Ketika kita merasakan dan juga merasakan membantu orang lain dan orang lain juga merasa dibantu banget, itu kan bisa menghilangkan semua kelelahan kita. Betul. Bahkan mungkin mengalir ya, tenaga jiwa kita hadir untuk kita berikan lebih jauh lagi, lebih banyak lagi. Betul ya? Iya. Karena memang yang saya perbuat kepada masyarakat, tentunya ibu-ibu yang paling banyak anggotanya itu, dibanding bapak-bapak cuma 1% sampai 2%. Kalau bapak-bapaknya kebanyakan ibu-ibu, dan alhamdulillah mereka itu perhatian juga sama kita. Sampai kita ada acara apa, dia selalu bantu gitu ya. Ada acara apa ini, selalu dia tuh jadi militan gitu, mereka itu. Jadi militan ke Perwatusi itu, karena memang banyak, seperti saya bilang tadi, banyak yang kita berikan kepada anggota gitu. Ya. Itu Pak, pelindungnya dari pemerintah pusat ada juga ya? Ada. Di bawah presiden langsung atau gimana? Wapres. Wapres ya. Dan siapapun kelak yang terpilih, apalagi kan ke depan mau election juga ya. Betul. Itu nggak jadi masalah kan? Tidak jadi masalah. Pemimpin orangnya boleh berganti, tapi Perwatusi akan tetap jalan terus ya. Betul. Karena kita tidak berpolitik. Ya. Siapapun nanti yang jadi pemimpin pemerintahan, ya kita tetap gitu. Karena kebetulan kita dari sudah beberapa kali pergantian pemerintahan gitu ya, kita masih tetap dengan kepresidenan, dengan Wapres, kita masih hubungannya baik gitu. Jadi selepas dari sini ke Samarinda ya? Samarinda. Di sana agendanya Besok Sipgar lagi. Safeguard lagi. Sama yang kita lakukan tadi. Ya, mudah-mudahan yang di sini jadi yang terbaik dari semua. Amin. Karena dari pusat nanti ada reward juga buat daerah yang pelaksanaan Sipgarnya itu terbaik. Ya. Gitu. Pak, saya ngucapin terima kasih banyak ya, sudah banyak berbagi banyak hal yang saya dapatkan, dan saya yakin siapapun yang menonton podcast kita ini memberikan inspirasi yang besar. Terakhir Pak, Amin. kira-kira apa yang Bapak bisa sampaikan ya buat saya, buat kita semua yang hadir di sini, dan juga para penonton mungkin yang menonton podcast kita ini, yang Bapak bisa transfer supaya energinya juga nyampe dan kita apa yang Bapak rasakan itu bisa juga kita rasakan. Yang saya rasakan di Perwatusi ya, jadi saya berharap kepada teman-teman semua, kalau ada orang tuanya, jangan seperti tadi suruh diem di rumah, silakan untuk bergerak, karena tanpa bergerak nanti otot-ototnya nggak akan kuat, tulangnya nggak akan kuat. Suruh dia ikut olahraga gitu. Karena apa? Pengalaman saya orang tua jatuh patah jadi disabilitas, gitu kan? Jadi jangan sampai seperti itulah. Jadi saya berharap jangan nunggu tua dulu baru berolahraga rutin. Sejak muda berolahraga rutin. Itu pesan saya. Karena kalau terlambat ya kurang maksimal gitu. Kalau kita
dari sejak dini udah dibiasakan berolahraga, misalkan senam, lari, gitu, jalan, gitu kan nanti kondisi kesehatan juga akan lebih baik lagi gitu. Seperti tadi bilang Pak Sekda, pesannya kan, kenapa katanya kalau dari kepolisian, angkatan darat gitu, begitu pensiun itu masih segar bugar katanya, karena dia sering berolahraga. Lain lagi sama kita, kata Pak Sekda tadi. Jadi memang itu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, oleh teman-teman semua, bahwa tidak ada ruginya untuk berolahraga. Dan kita nggak perlu biaya besar untuk berolahraga. Gampang sekali, murah gitu. Murah, Ya. nggak perlu biaya besar, dan tinggalkan mungkin sifat-sifat banyak diam di rumah. Apa sih kalau istilahnya itu kalau suka di rumah itu mager ya. Iya. Males gerak. Udah bukan eranya lagi lah ya sekarang. Pak Sofyan, teman-teman masih ada yang tanyakan nggak? Cukup ya. Pak Sofyan, makasih banyak dan saya ucapkan selamat jalan. Semoga ini selain memberikan inspirasi juga perjalanan Bapak senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan banyak keberkahan. Amin. Oke, Pak. Ya. Sahabat sehat, demikian tadi bincang-bincang asik kita tentang kesehatan, tentu akan memberikan banyak insight buat kita, dan tentu saja bukan hanya di situ, tapi ya mendengar itu baik, tapi lebih baik lagi kita mengaplikasikannya, mengamalkannya, dan apa yang akan kita dapatkan juga bukan siapa-siapa, tapi buat diri kita sendiri. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya, dan terima kasih. Bye-bye.